BRI unit Batu 2 yang di jalan di Bondowoso. Ada yang nama Batu, Bapak Ibu? Batu nih. Nah, kalau di Batu ini ada 4 BRI ya Bapak Ibu ya. Yang pertama BRI Batu 1 di Pasar, Jalan Dewi Sartika, kemudian Batu 2 tempat kami, Jalan di Bondowoso, kemudian BRI unit Punten, arah ke Punten. Kemudian yang keempat BRI KCP Batu. Itu untuk di atas 250 juta ya Bapak Ibu. Jadi kalau kami di unit melayani maksimal sampai 250 juta. Ini langsung aja ya Bapak Ibu ya, kami jelaskan. Sepertinya jam rawan, kalau jam segini gitu jam ngantuk gitu. Lapor juga Oke. Nah ini kami review sedikit. Jadi kita ada tour ini kalau nggak salah semenjak tahun 2009 ya, kalau salah versi 99 waktu itu zamannya Pak SBY waktu itu. Awal mulanya adalah 5 juta, kemudian meningkat menjadi 20 juta di zaman Pak SBY, kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi 25 juta, kemudian yang terakhir 50 juta. Ini luar biasa Bu. Jadi plafon pinjaman pun ini terus dinaikkan oleh pemerintah, sedangkan bunganya juga terus diturunkan dari yang awalnya ini 0,6 ya Pak Jokowi, sekarang 0,2 seperti Pak Joko gambarkan tadi. 0,2 seperti orang bayar Thailand ya, harganya cuma 2.000 rupiah untuk pinjaman 1 juta. Nah ini statement Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo bahwa KUR itu tetap pinjaman ya Bapak Ibu ya, jadi bukan dana hibah dari pemerintah, bukan pinjaman yang disalurkan untuk membantu usaha UMKM dengan suku bunga ringan. Jadi beliau Bapak Presiden kita pesan kalau pinjam pun namanya pinjam itu harus tetap bayar, harus ngangsur ya. Jadi mungkin ada beberapa yang selama ini beranggapan kalau nggak bayar nggak apa-apa, itu uang pemerintah, bukan, itu uang BRI. Jadi uang masyarakat yang menabung ke bank yang kita salurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi lanjut Pak. Nah ini tool ini sangat simpel. Jadi pembiayaannya ini kepada individu atau kelompok usaha yang produktif. Individu maksudnya seperti Bapak itu punya usaha sendiri, boleh mengajukan, atau kelompok dalam arti mungkin punya komunitas. Jadi kalau kami di Batu, kami punya komunitas pasar bunga di Sidomulyo, komunitas, tapi yang kami layani tetap individu. Jadi komunitasnya yang kami layani tetap acuannya adalah per individu, bukan kelompoknya. Jadi kreditnya ini kami berikan bukan ke kelompok, kemudian kelompok menyalurkan ke masing-masing anggota, bukan, tapi kami langsung ke anggota. Itu untuk syaratnya mudah. Yang pertama mempunyai usaha yang layak, kemudian agunan tambahan belum mencukupi. Nah ini gini, kalau untuk KUR ini yang dimaksud dengan agunan itu adalah usaha yang dibiayai. Kalau ada BPKB, ada akte, ada sertifikat, itu istilahnya agunan tambahan. Jadi makanya mungkin Bapak Ibu ada ya yang mungkin pernah dengar cuma BPKB sepeda dapat pinjaman sampai 25 juta misalnya, padahal secara nilai tidak sampai ya. Karena tapi fokusnya adalah pembiayaan usaha. Selama usaha layak itu diperbolehkan. Jadi tidak harus mencukupi, tapi acuan utama adalah kelayakan usaha. Kemudian yang kedua, ini bertujuan untuk menambah modal kerja atau investasi. Jadi tujuannya memang harus untuk usaha Bapak Ibu ya. Jadi bukan untuk keperluan konsumtif. Seperti tadi Bapak Presiden sampaikan, kalau utang ya jangan terus nanti terjebak beli sepeda, beli barang-barang yang sifatnya konsumtif. Karena ini uang ini harus produktif. Jadi modal kerja atau investasi, kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha toko ya untuk tambah modal toko. Kemudian kalau untuk investasi misalnya Ibu punya kos-kosan untuk bangun lagi seperti itu ya. Kemudian calon debitur, calon peminjam ini adalah debitur KUR existing, atau KUR existing ini maksudnya KUR lama Bu ya. Jadi untuk KUR sama dengan 50 juta ini tetap bisa diberikan kepada nasabah lama yang sudah menikmati KUR. Jadi ada nasabah lama kami yang punya pinjaman 5 juta, boleh top up naik sampai 50. Nanti kita lihat pelayanan usahanya. Kemudian syarat yang paling penting ini
tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan selain KPR, KKB, kredit SK pensiun, kartu kredit, kasih gudang dengan kolektibilitas lainnya. Maksudnya begini, jadi pada saat Bapak Ibu mengajukan pinjaman pun itu tidak boleh dibarengi dengan pinjaman bank lain atau lembaga pembiayaan lain. Jadi misalnya BPR, koperasi, itu nanti akan terjadi di SIK kami. Setiap pengajuan itu kan akan kami cek SID kalau dulu, sekarang SLK. Jadi meskipun Bapak Ibu tidak menyampaikan, tapi nanti kami akan tahu karena di situ ada. Dan ketika nanti ada informasi pinjaman di bank lain yang sifatnya modal kerja dan atau investasi, baik itu koperasi, BPR, kemudian bank-bank lain, itu otomatis kami tidak bisa memberikan kredit dulu. Syaratnya harus dilunasi dulu. Tapi apabila Bapak Ibu punya pinjaman yang sifatnya konsumtif, itu boleh. Misalnya Bapak Ibu punya KPR, punya angsuran leasing, home credit, itu boleh. Jadi pinjaman yang sifatnya konsumtif. Nah nanti kita jenis pinjamannya itu masuk konsumtif atau modal kerja atau investasi, nanti kami akan melihat di SLK. Karena kadang-kadang ada yang leasing tapi memasukkan ke sektornya modal kerja atau investasi, sehingga kami tidak bisa memberikan kredit dulu. Itu harus dilunasi. Nah, kemudian yang terakhir untuk sektor usaha yang dibiayai, ini sebenarnya kalau skala garis besar ada 4 ya Bu ya. Pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Tapi fokus pemerintah lebih ke industri. Nah ini mekanismenya, jadi sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal ini secara istilahnya apa ya, offline ya Bu ya. Jadi langsung datang ke kantor, daftar di customer service, syaratnya hanya KTP, KK, izin usaha. Nah izin usaha ini kita mengetahui izin Bapak, RT/RW boleh Bapak ya? Boleh. Tur RT/RW boleh Bapak ya? Izin usaha. Nah, iya, cukup mengetahui RT/RW saja sudah boleh. Kelurahan juga lebih bagus. Biasanya kan ada beberapa yang memang tidak mau ikut ya di kelurahan harus. Nah, untuk izin usaha cukup RT/RW boleh. Atau kalau bisa kelurahan, desa, cukup desa aja. Nah, itu nanti untuk izin usaha itu dipakai selamanya Bapak Ibu. Jadi selama tidak ada perubahan usahanya tetap, itu akan dipakai terus. Ibu lunas, pengajian lagi, tetap pakai keterangan usaha itu. KTP izin usaha hanya guna. Untuk masalah agunan nanti istilahnya bisa lah dibicarakan di belakang ya Bu ya. Yang penting memang ibu punya usaha, ada niatan baik, pinjam dan membayar. Itu yang paling penting, karena ada pertama dan kepercayaan. Karena seperti saya katakan tadi, BPKB aja bisa dapat 25 juta. Lanjut Pak. Nah ini yang kita yang di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau ini masuk ke kantor cabang, untuk turnya ada tur mikro dan tur kecil. Saya bahas yang di sini. Jadi untuk plafonnya sampai dengan 50 juta. Akumulasi plafon per debitur di luar sektor industri maksimal 200 juta. Artinya begini, misalnya usaha itu ini bukan produksi, itu hanya bisa menikmati tur maksimal 200 juta. Jadi misalnya pinjam 50, lunas 4 kali, habis ya Pak Ibu. Selama tidak ada perubahan ketentuan, habis ya Bapak Ibu. Kecuali sektor ibu, Bapak Ibu produksi. Kalau produksi tidak ada batasan. Produksi itu dalam arti ada perubahan bentuk barang yang dijual. Produksi itu misalnya seperti bikin tempe, membuat kue, artinya ada perubahan dari bahan baku menjadi produk jadi. Itu produksi, itu tidak ada batasan untuk menikmati itu. Tapi kalau punya toko dan punya kos-kosan ya, kalau di Batu, Bapak bilang itu termasuk non produksi, maksimal hanya 2. Kemudian untuk suku bunganya 6% efektif per tahun. Ini suku bunga efektif ya Bu ya, 6%. Kalau dikonversi ke flat itu 0,2, seperti sama dengan kata. 0,2 itu artinya kalau itu utang 1 juta kalikan 0,2% itu ketemu 2.000. Jadi kalau ibu utang 1 juta jangka 10 bulan, itu kembalikannya 100.000 kali 10 plus bunganya 2.000, itu 102.000. Nah, memang seperti itu. Kemudian untuk jangka waktu
KMK itu kredit modal kerja maksimal 3 tahun, untuk kredit investasi maksimal 5 tahun, untuk lama usaha minimal 6 bulan. Kenapa ada batasan lama usaha? Karena untuk penentuan jumlah kredit yang diberikan itu dihitung dari omset. Jadi tidak bisa kalau misalnya usahanya baru berdiri 1 bulan, 2 bulan, kita belum bisa menyimpulkan. Apalagi usaha yang mau berjalan, Pak saya mau ngajukan, saya mau usaha, belum bisa. Jadi harus sudah berjalan dulu minimal 6 bulan, kemudian kami bisa ambil kesimpulan untuk omsetnya berapa, pendapatannya berapa, itu nanti jadi dasar untuk pemberian kreditnya. Jadi kemudian untuk dokumen ini identitas KTP, tadi udah jelaskan ya, KTP, KK, KNIK, agunan tambahan, di sini dicatatkan tidak ada. Jadi kalau untuk masalah agunan tambahan sekali lagi itu dibicarakan pada waktu survei. Ini kalau ini salah satu ini ya fitur dari KUR. Jadi BRI juga ada asuransi. Yang pertama AMKKM ini untuk asuransi pertanggungan kecelakaan, kesehatan dan meninggal dunia. Jadi preminya hanya 50.000 per nasabah, kalau dengan pasarnya 90.000. Ini manfaatnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mohon maaf ya, mudah-mudahan sehat semua ya Bu, karena semua gitu kita kan juga harus kita lindungi. Kalau nanti kalaupun dalam kondisi sakit ada benefit yang didapatkan dari asuransi ini. Karena begitu kalau usaha begitu mohon maaf yang besar sakit, otomatis biasanya tidak berpengaruh terhadap usaha. Makanya kita lindungi dengan asuransi. Yang pertama yang KKM itu, jadi nanti ada kalau misalnya Bapak Ibu sakit itu ada pertanggungan agen untuk rawat inap, operasi juga, bukan berarti mengganti semua biaya, tidak, tapi sifatnya santunan nantinya. Biaya dari 50.000. Kemudian untuk tabungan sibertis, kalau tabungan sibertis ini memang sifatnya wajib Bu. Jadi nanti kalau untuk pencairan itu nanti masuk ke rekening, jadi harus buka sibertis. Kemudian ada juga asuransi rumahku dan asuransi kerusakan usaha ini sama Bu. Jadi prinsip dasarnya adalah meminimalisir risiko. Jadi apabila nanti rumah itu ada resiko kebakaran seperti itu, kemudian tempat usaha juga ada resiko seperti itu nanti ada penggantian ya, sifatnya santunan. Belum? Ini katanya informasinya dikasih waktu sampai 2:30. Oke Pak. Ya, jadi minta tolong, ini mungkin yang jadi banyak menanyakan masalah PC, ada nggak? Oke. Karena efektif waktu katanya. Terima kasih Pak. Lanjut ke KC ya Bapak Ibu ya. Saya khawatir nanti sing ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti kok nggak metu-metu ya. Nanti pada waktunya ternyata kurang 1 menit ya, ini kan juga bisa juga. Kayaknya ibu-ibu kayaknya pengen yang kece-kece ya. Kece. Kayak Pak tadi nanyakan bunganya piro kece. Ya, kalau masalah bunga ini relatif ke mungkin ya masih sangat terjangkau. Kedua, terkait juga persyaratan dan lain-lain mungkin sangat lebih mudah. Ya. Oh silakan, ini bisa muncul kece. Terima kasih Pak Joko. Lanjut ke yang kedua ya Bapak Ibu, atau yang terakhir untuk KC. KC ini singkatan dari kredit ekstra cepat. Jadi diluncurkan oleh BRI, itu latar belakangnya ini Bapak Ibu. Yang pertama adanya kebutuhan uang cash dari pedagang pasar dengan nominal yang tidak besar, jangka waktu pendek serta mudah didapatkan. Ini biasanya yang paling banyak kami serap dari usaha di pasar. Seperti kalau kami di alun-alun baru, itu biasanya orang butuh misalnya nyegerak duit dan gitu ya, itu duit cepet gitu ya, duit cepet tidak banyak, jangkanya pendek gitu. Selama ini kebutuhan seperti itu mohon maaf dilayani oleh selain rentenir ya atau pelepas uang, jadi pasti suku bunganya tinggi banget. Belum kalau tolak benda-benda gitu ibu yang bunga mereka. Nah, makanya atas dasar latar belakang ini terciptalah produk yang namanya KC, kredit ekstra cepat. Lanjut Pak. Nah, ini ketentuannya. Jadi pinjamannya plafonnya maksimal hanya 5 juta.
hanya 5 juta karena kebutuhannya kan kebutuhan singkat ya Bu ya, bukan kebutuhan jangka panjang. Jangka panjang silahkan ambil dulu, lebih besar lebih murah kreditnya. Ini cepet-cepetan lah, misalnya Ibu mau bayar apa terus besok harus jatuh tempo udah bayar ini. Kalau duitnya kalau di kan nanti kalau itu kan masih survei ya Bu ya. 5 juta jangka waktu maksimal hanya 6 bulan, jadi pelayanan hanya 1 hari. Di istilah kita one day service, jadi itu daftar pagi mungkin siangnya atau sore sudah bisa dicairkan itu ya. Itu persyaratan yang mudah serta tanpa adanya agunan dan angsuran yang fleksibel. Tidak gawe agunan itu. Tapi sekali lagi itu kepercayaan. Karena meskipun kredit jabatan ini tetap masuk di SLK. Jadi kalau itu ada permasalahan atau ada sampai telat bulan enggak, itu nanti yang rugi Bapak Ibu sendiri, nggak bisa utang ke bank lagi. Jadi syaratnya ini usahanya minimal 6 bulan, sama ya filosofinya, memang harus berjalan dulu usahanya 6 bulan, kemudian tidak sedang memiliki pinjaman di BRI. Jadi nggak boleh double Bu, kalau sudah punya pinjaman kur, terus aku tak nyileh keci. Jadi tidak punya pinjaman di BRI. Kalau di bank lain boleh. Jadi misalnya itu punya di BPR, koperasi satu tahun, pakai masker buat misalnya gitu ya, utang-utangan untuk modal, pinjam ini boleh. Tapi tentunya di informasi asal kita juga akan muncul pinjamannya BPR itu harus lancar juga kalau kita lihat. Jadi tidak boleh kalau itu misalnya dipikir ternyata setelah kita lihat biasa kita itu telah di BPR, kita tulisin, itu tidak boleh, harus lancar juga. Kemudian KTP, keterangan usaha ini sama Bu ya, jadi kelurahan atau RT RW atau kalau di pasar lewat dinas pasar boleh. Kalau yang sifatnya paguyuban di umum nggak boleh Pak paguyuban yang bukan keterangan. Kemudian ini pengusaha mikro di semua sektor usaha yang dapat dibiayai Bumdes yang berlokasi di pasar dan membutuhkan pembelian maksimal 5 juta. Selama ini Pak Jawa mohon izin untuk kece di luar pasar boleh ya Pak? Bisa ya? Karena selama ini kan memang sasarannya pasar Bu. Cuman yang terbaru diperluas lagi ya Pak. Jadi di luar pasar pun boleh, asalkan tetap memenuhi persyaratan yang tadi, tidak punya pinjaman di BRI, menikahkan. Jadi intinya kita menampung kebutuhan nasabah yang yaitu selalu uang segera gitu, cepet-cepetan. Lanjut Pak. Nah ini skim KC, target marketnya adalah pedagang pasar yang kemudian diperluas lagi boleh di luar pedagang pasar, dan sampai dengan 5 juta untuk kreditnya persekatan anggota flat. Flat itu jadi kalau flat itu rata Bu, hitungannya sama, angsurannya sama, bunganya sama, tinggal itu berarti pinjaman. Ini yang tadi ditanyakan ya, itu bunganya flat 1,75% per bulan. Kemudian sahabat tadi sudah. Lanjut Pak. Nah ini yang tadi disebut Pak, peran agen giling. Kalau misalnya ada agen giling itu bisa berperan di pemasaran produk kecil. Jadi dia bisa ikut membantu untuk memasarkan produk kecil. Untuk jenis angsuran bisa harian, mingguan, bisa dipilih mana yang kira-kira cocok dengan cashflow-nya Ibu. Kalau mau harian, monggo, mingguan, aja Pak. Nah ini sedikit aja ya, fee referral maksudnya itu jadi fee yang kita berikan kepada agen billing jika mereferalkan calon debitur. Jadi misalnya Bu siapa Bu? Ibu siapa? Bu Maisun ya, misalnya Bu masuk agen billing, bukan Ibu ya. Misalnya Bu Maisun ini agen billing, itu punya tetangga, Ibu referalkan ke pihak BNI, aku percaya Ibu dapat fee. Misalkan ini Bu, tapi dalam arti yang benar ya, gitu ya. Artinya kan kalau agen billing ini kan sudah jadi mitra BNI, jadi tidak syukur hanya mereferalkan orang merupakan enggak,
Jadi memang benar agen beliau sendiri ini mungkin sudah memilih gitu ya. Jadi tidak sembarang orang dilaporkan karena mau tidak mau nantinya untuk ke belakangnya itu juga kalau misalnya ada permasalahan juga mungkin sedikit dilibatkan agen beliau ya. Dan nanti TV collection TV penagihannya, misalnya yang kedua juga ada koleksi ada ininya. Jadi misalnya itu tetangga nih bayar lewat ibu tidak dapat fee, dapat fee referral, dapat fee untuk semuanya. Lanjut Pak. Ini prosesnya sama, jadi saya garis besar sama ya, datang ke kantor, kemudian daftar nanti di CP atau bisa melalui agen billing. Atau kalau Bapak Ibu sudah punya kontaknya pegawai BRI, bisa langsung kontak pegawai BRI terdekat. Gitu. Sampai kali, mungkin itu. Sisa waktu 10 menit. Oke, monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan, satu orang penanya saja ya Bapak Ibu terkait proses kredit kece mungkin. Silakan, cuma satu orang. Jadi mohon maaf, yang domisili Batu boleh angkat tangan. Nah, mayoritas Batu ini Pak. Kalau mau jelas Bapak Ibu yang bisa datang ke kantor saya di BRI Batu 2, nanti matur ke Pak Satpam bilang mau ketemu Pak Edwin gitu aja. Kalau saya di kantor saya terbuka siapa aja, tenang aja, selalu terbuka untuk Pak Satpam. Silakan biar nggak diikutkan. Saya berapa saja Bu, jam berapa aja. Matur sama Pak Satpam, Pak saya mau ketemu sama Pak Edwin gitu, nanti langsung masuk. Jadi kalau saya nggak maaf Ibu ya, nggak pernah istilahnya beda-bedakan atau mungkin kalau mau ada pimpinan lah, misalnya enggak Bu, selama ruangan saya kosong silakan. Nanti kita bantu. Itu mau lakukan sendiri, mau mungkin tetangganya, temannya, keluarganya silakan. Nanti terbuka. Kami langsung Bu kalau ada permasalahan. Monggo satu penyanyi ya. Silakan satu saja. Oke. Karena umurnya berapa? Itu saya betul gitu bisa kok. Atas umur, atas umur. Kalau ambil kredit itu batas umurnya berapa? Seperti saya udah umurnya hampir 70. Apa bisa di-ACC? Terima kasih. Tapi masih produktif. Dengan Bapak siapa Pak? Hari. Pak Pak Hari. Pak Hari. Oh, iya. Untuk batas usia sampai 75 tahun. Masih bisa Pak Hari. Lanjut Pak Hari. Masih sehat ya Pak. Kadang-kadang memang hubungan nggak bisa jadi batasan Pak. Ada yang masih 50 atau apa sih? Ini ya Pak ya. Maksimal 75 hanya karena ketentuan aja Pak. Karena kaitan dengan asuransi juga. Kalau misalnya katakanlah Bapak mau meregenerasikan malah lebih baik Pak, mungkin ke putranya yang diajukan, asalkan memang itu kan juga menguasai usaha Pak dan tahu usaha, itu lebih baik. Mungkin biar Bapak juga nggak terlalu ini Pak ya. Kata dulu. Baik, terima kasih, sekian dari pemaparan oleh Bapak Joko dan Bapak Erwin dari kantor wilayah Batu ya Bapak ya. Terima kasih. Ada yang sudah punya rekening BBRI? Sudah semua? Oke. Berapa orang? 2 orang. Saya sudah rekening BRI. Oh 3. Rekening BRI ya? Ya, saya hanya tanya sudah punya rekening BRI 3 orang. Berapa nomor rekeningnya? 3 orang loh, karena sudah 3 ya sudah. Sudah 3. Sudah 3 kan? Ya kan? Oh, Bina ada nomornya tadi BRI. Ya BRI 3 orang, ibu sama ibu ya. Saya minta nomor rekeningnya. Kalau sudah kenal 3 ya sudah. Ini Bu Ina. Sudah berapa? Selalu dibawa kemana-mana.
Ayo Bu. Oh ini ada yang bawa buku. Saya juga punya loh Pak, Bapak tadi di sebelah saya nggak bilang loh. Ini ada namanya. Buat tamu undangan silakan mampir ke stand peserta Bazar UMKM 2020 ya. Ada lumpia dari ITN, ada batik juga, ada handicraft. Silakan. Setelah itu kita lanjut ke talk show berikutnya. Ibu, kalau usaha gini nih paling bagus harus punya rekening BRI, karena BRI ada di mana-mana, sampai pelosok ya Pak ya, Kabupaten Malang, Kota Malang hingga pelosok desa. Ini Bu Ina nomor 1. Ini si paling rajin dong. Yang berjob ini ibu-ibu ini masalah kayak gini Bu ya. Betul. Surprise ini dari Pak Joko. Oh, ada surprise dari Pak Joko. Mendadak ini. Tadi 3 jadi 5 cukup ya. Nah, minta tolong. Minta tolong. Dari 5 orang Bu siapa tadi? Absen. Tadi Bu siapa? Oke. Sini Bu. Bentar, Bu. Ibu diharapkan ke depan Bu. Mari Bu. Saya ingin tahu Nomor aja. 1. Nomor 2 tadi Bu siapa? Iya. Dengan Bu siapa? Bu Dini. Oke, baik Bu Dini. Sini Bu Dini. Yang ketiga. Ini aja tulis nomor HP jenengan ya, tak kasih pulsa kita cari. Pulsa gratis lumayan Bu. Lumayan buat beli online ini. Ya 5 orang kan, dari 3 jadi 5. Oke, ini ibu yang masuk ini. Ayo. Lanjut Bu Dini. Bu siapa tadi? Bu Ina. Oh sudah. Ini Oke nomor, baik. nomor apa ini? Oke Bu Ina. Nomor rekening. Nomor rekening. Nomor HP juga Pak? Nomor HP, Bu. Nomor HP buat Nah. pulsa Bu. Saya kasih pulsa. Oh sudah 5 5 orang bersurat. Anda telat. Telat. Tadi kan saya undang. Ayo. Oke. 1, 2, 5 orang tadi. Monggo. Ketiga Ibu siapa ini? Kalau saya ada kendala. Bu Andriani. Sampai sini, jadi kan? Nomor HP-nya ada Bu? Nomor HP. Bagi-bagi pulsa gratis ini Pak Joko. Iya, ini kita pakai khusus 5 orang. Yang di Nanti sebelahnya kita Pak khusus Cipratan pulsa. ini Pak. Gimana ini Pak? Yang di sebelahnya dari tadi gak dicipratin. Saya sendiri nggak tahu loh Pak. Gampang. Berapa? 5 orang? Berapa? Ya 5 ya Pak Joko ya. Ya. Yang terakhir dengan Ibu Winda. Pokoknya yang Ibu, maaf. kan kalau nomor HP itu kan kita nggak tahu punya siapa. Tapi yang pasti jenengan menulis nomor HP-nya betul. Ini yang udah 5 Berapa? Pak. 1, 2, 3, 4. Bu Ina tadi nomor rekening aja, nomor HP-nya belum ya? Ini nomor HP Bu. Nomor Tadi, HP-nya. mohon maaf, ibu yang samping sini tadi, itu yang 3. Ketambahan ibu yang mas kuning gimana Bu? Ada nomor HP-nya enggak? Udah. Kurang 1, jenengan, monggo. Yang penting tidak galau. Oke, jenengan kelihatan enggak orangnya galau. Iya, karena kelihatan galau, aku malah jadi kecil. Mohon jangan galau-galau Bu, pasti dapat pulsa kok. Oke, dipersilakan para pengunjung dan tamu sekalian buat berkunjung ke stand-stand yang telah kami sediakan. Ada dari ITN, lumpia,
kemudian ada jamu juga, ada staf batik tulis, jangan lupa ada handicraft juga ya. Ini ibu kayaknya ngasih nomor rekening, saya mintanya nomor HP. Saya hanya mengganti pulsa, nomor HP jenengan. Karena tadi ada store ATM, saya kan nanti ada kesulitan. Karena nomor ATM yang akan saya masukkan, tapi yang lebih fair nomor HP. Ya. Insya Allah nanti pulsa akan menambah kejenengan. Kalau jenengan nggak minat dengan pulsa, nggak masalah. Samping saya masih minat. Iya, tapi nggak masuk daftar kasihan Bu. Iya. Ini juga Pak punya BNI loh Pak, saya sampai keblokir. Belum setengah 3 Mbak? Oke cukup ya. Ini Oke. kurang 5 menit lagi Pak. 5 orang nomornya udah ya Pak ya. Udah lengkap. Oke baik, terima kasih Atau Bapak saya- sekalian. Tetap di tempat ya. Ada talk show ilmiah selanjutnya. Bu Tina, yang mana? Bu Tina? Ibu Tina absen dong. Halo? Atas nama Ibu Tina. Ibu Ina. Tina, oke. Ibu Ina, oke. 082 131 471 047 ya? Oke, terus Bu Windu 0812 160 20508. Lagi 0812 1602 0508. Oke, Bu Gunarti. Sudah, Gunarti. Bu Gunarti. Oke. Oke. Itu 0812 520 78452. Oke. Bu Andriani. Bu Andriani ada? Andriani. Oke. 082 139 619 500. Terus sama Bu Dini 081 335 258 265. Bu Dini yang mana ya Bu Dini? Oke. Beb, nanti tinggal tunggu. Kalau belum masuk silakan di WA ke saya, oke? Oke, terima kasih Pak Joko buat bagi-bagi pulsanya. Sering-sering Pak bagi-bagi pulsa.